Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di dalam bulan Ramadan ini walaupun penuh rintangan bagi kita, insyaallah kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaluinya walaupun banyak sekali hal yang tidak biasa kita lakukan, tapi insyaallah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita beribadah karenanya, kita akan diberikan kemudahan untuk terus beribadah dan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemudahan. Dan yang kedua, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi suri tauladan bagi kita, dan insyaallah di hari yaumil kiamah kelak kita sebagai umatnya itu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, remaja Masjid Al-Fatonah mempunyai terobosan baru. Walaupun setiap malam di bulan Ramadan sebelumnya ini kita mendengarkan kultum dari para ustadz atau ustadzah itu di masjid atau pengajian-pengajian umum, karena kita ini dalam kondisi social distancing, dalam jangka dibatasi waktunya, dibatasi keberadaannya, maka alhamdulillah mempunyai terobosan baru dengan cara daring ya, dalam jaringan. Insyaallah dengan cara ini pun kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan terus berusaha supaya kita ini diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka dan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tahun ini walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan serba keterbatasan, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya selalu menyampaikan dan mungkin banyak sekali para asatid itu menyampaikan bahwa ini adalah momen-momen awal di bulan Ramadan, maka yang disampaikan adalah ayat ini. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang disapa oleh Allah ini khusus, tidak untuk ya ayyuhan nas atau apapun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu. Siapa itu atau bagi kalian, siapa kalian itu adalah orang-orang yang beriman tadi. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan untuk apa? Untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban yang kita lakukan sekarang ini sesuai atau seperti apa yang telah diwajibkan. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang atau umat sebelum kamu, yaitu sebelum masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita sebagai umat akhir zaman ini. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini mengajarkan la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya, siapa orang-orang yang beriman tadi, tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini, karena ini waktunya terbatas, maka dipercepat dan dipersingkat saja.
Makanya kalau kita ini sudah mengaku bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan banyak sekali kemudahan dari yang menurut kita susah. Maka kalau kita bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, insya Allah semua kesusahan-kesusahan yang menurut kita susah ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 hingga 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang kurang lebih artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya akan digandakan, atau niscaya Allah akan menggandakan atau mengadakan jalan keluar darinya. Jalan keluar dari apa? Dari kesusahan-kesusahan tersebut. Dalam apa? Dalam memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki. Wah, ini Masya Allah. Dengan bertakwa saja Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau kita berdoa di sholat duha itu, Allahumma, ya Allah, apabila rezekiku masih di atas, turunkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih di bawah, keluarkanlah. Jika masih haram, sucikanlah. Semua golongan materi, semua golongan pekerjaan itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan dan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan atau mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bahkan dalam keadaan pandemi sekarang ini, dalam Covid ini, sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu berputus asa. Yang terpenting adalah kita mentaati segala perintah Allah, menjalankannya sambil menjaga segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, kita sebagai umat muslim itu wajib untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, takdir yang tidak baik, menuju ke tempat lain, menuju takdir yang baik. Misal, kalau kita ke Jakarta, kita mendapatkan bala berupa penyakit mungkin. Karena kita ini akan menginginkan hidup lebih lama lagi untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak perlu datang ke Jakarta. Atau sebaliknya, yang dari Jakarta yang mau mudik atau pulang kampung, itu sama atau beda ya? Mudik atau pulang kampung? Yes, pokoknya itu saja. Tidak perlu dibahas, nanti tidak masalah ketuk ngenti ya toh, bukan masalah kita. Yang penting kalau misal dari daerah golongan merah, dari golongan yang berbahaya mau pulang, kalau kira-kira membawa bahaya ya tidak usah pulang dulu. Itu adalah bagian dari tawakal kita, usaha kita atau ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dan seluruh jamaah atau umat manusia ini dari mara bahaya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kemudahan bagi kita. Maka sambil terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita ini dalam beramal harus menjadikannya juga amilus sholihat. Ikhlas dan amal soleh itu harus digandengkan. Jadi kalau kita beramal saja tapi tidak ada keikhlasan, maka tidak ada gunanya. Karena apa? Nanti ada pamrih di sana dalam pekerjaan kita, maka segala sesuatunya itu akan sia-sia saja. Tetapi beramal soleh tanpa ada iman itu malah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Maka dari itu amanu wa amilus sholihat, ketika kita sudah beriman maka harus beramal soleh. Tetapi kalau beramal soleh tanpa ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bisa menjadikan kita menuju api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna ilaikal kitaba
bil haqqi fa'budillaha muhlisona lahuddin. Yang artinya sungguh kami turunkan kitab kepada engkau dengan sebenar-benarnya, maka sembahlah Allah serta mengikhlaskan agama baginya. Jadi setiap Allah itu sudah menurunkan kitabnya, sudah menurunkan aturan-aturannya, kisah-kisahnya, sirahnya dan lain sebagainya, supaya apa? Kita bisa mempelajarinya, dan kita ini dalam menjalankan segala sesuatunya harus penuh keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala.